Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen di saluran pendidikan. Nah, pada video kali ini Pak Sen akan membahas apa itu persamaan kuadrat. Nah, jadi adik-adik yang belum bergabung di channel ini, silakan klik subscribe, komen, like, dan share agar channel ini terus bermanfaat untuk kalian. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke persamaan kuadrat, ada baiknya kita cari tahu dulu apa sih itu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Berdasarkan definisi, tidak boleh pangkat tertinggi variabelnya itu adalah lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2, bukan persamaan kuadrat. Oke, jelas adik-adik? Nah, selanjutnya, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu dituliskan seperti ini. Jadi, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ingat yang namanya persamaan pasti harus ada tanda sama dengan. Ya, oke adik-adik ya. Nah, sehingga dari bentuk umum ini, ya, kita bisa berikan keterangan A-nya apa, B-nya apa, C-nya juga apa. Nah, A yang terdapat pada bentuk umum di sana, ya, yang ini. Nah, itu adalah kita sebut dengan koefisien. Nah, koefisien dari apa? Koefisien dari x kuadrat. Nah, koefisien namanya. Kalau B-nya itu apa, Pak Sen? B-nya itu adalah koefisien juga, tetapi koefisien dari x. Nah, kalau C-nya kita sebut sebagai konstanta. Ya. Nah, kalau X-nya kita sebut sebagai variabel. Nah, ingat, kembali ke definisi. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, 2 ya. Tidak boleh lebih dari 2. Atau tidak boleh kurang, harus 2 yang paling tinggi. Nah, sehingga contohnya dari persamaan kuadrat itu seperti ini. X kuadrat kurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Persamaan kuadrat. 2x kuadrat kurangi 2x kurangi 12 sama dengan 0. Ini juga disebut sebagai persamaan kuadrat. Oke, mengerti adik-adik? Nah, selanjutnya yang bagian C. Nah, kita akan mengenal yang mana sih persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat. Nah, agar kalian tahu bentuk persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat, simaklah contoh soal di bawah ini. Jika termasuk persamaan kuadrat, tentukanlah pula yang mana variabel, koefisien, dan konstantanya. Oke, nomor 1. X kuadrat kurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Apakah persamaan kuadrat adik-adik? Ya, jelas ya. Jadi berdasarkan definisi, pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan ini juga sesuai dengan bentuk umumnya. Jadi bisa kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Ya. Nah, penjabarannya maksudnya ini adalah A-nya berapa? Nah, A yang tadi di sini kita sebut koefisien dari X kuadrat berapa? Kalau nggak ada, berarti kita tulis 1 anak-anak. Nah, kemudian kalau B-nya berapa? B adalah koefisien dari X. Berarti B-nya adalah negatif 5, adik-adik. Negatif 5. Nah, kalau C-nya, C adalah 6, ya. Nah, C adalah konstanta 6. Jadi, variabelnya adalah X, ya. Nah, apakah mesti variabelnya selalu X, Pak Sen? Tidak mesti. Bisa saja M, ya, bisa saja K, L. Nah, tidak mesti harus X, ya. Nah, Pak Sen lanjutkan ke soal yang nomor 2. 2x kuadrat kurangi 6 sama dengan 0. Cek kembali adik-adik, apakah ini persamaan kuadrat? Nah, kuncinya adalah pertanyaan yang pertama. Apakah sudah dalam bentuk umum? Nah, kalau sudah dalam bentuk umum berarti sama dengan 0. Berarti sudah ya. Apakah pangkat tertingginya lebih dari 2? Tidak ya. Apakah sudah 2? Iya.
Berarti kita bisa sebut sebagai ini adalah persamaan kuadrat. Jadi penjabarannya adalah A-nya adalah berapa? A-nya adalah 2. Kemudian B-nya adik-adik, kita lihat. B-nya itu tadi kita lihat koefisien dari X, pangkat satunya. Ada nggak B-nya? Nah, ada nggak? Oke. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, tulis 0. Nah, kalau C-nya berapa? C-nya adalah negatif 6, ya. C negatif 6. Variabelnya apa? Jelas X-nya, ya. A-nya 2, B-nya 0, C-nya adalah negatif 6. Nah, Pasan lanjutkan ke contoh soal nomor 3. X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat tambah X kurangi 3 sama dengan 0. Jadi di sini ada pangkat 3. Apakah persamaan kuadrat? Nah, tidak. Ya, nah, karena tidak perlu kita jabarkan lagi ya, adik-adik. Nah, Pasan lanjutkan ke soal yang nomor 4, yaitu X kali X kurangi 3 sama dengan 5. Apakah persamaan kuadrat? 2. Apa bisa kita menyimpulkan bahwa ini bukan persamaan kuadrat karena tidak kita temukan pangkat 2? Nanti dulu. Kita operasikan dulu secara aljabar kalau kita menjumpai bentuk yang seperti ini. Sehingga seperti ini adik-adik. X kali X kurangi 3 sama dengan 5. Sebenarnya ini adalah bentuk dari perkalian aljabar. X kali X berapa? X kuadrat, kemudian X kalikan min 3, min 3X sama dengan 5. Kalau kita ubah ke dalam bentuk umum, berarti X kuadrat kurangi 3X, 5-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 5. Sehingga ruas kanan kosong ya, 0. Nah, inilah bentuk aljabarnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah persamaan kuadrat, di mana A-nya adalah 1, ya. B-nya adalah negatif 3. C-nya adalah berapa? Negatif 5. Variabelnya sudah jelas X, ya. Nah, bisa adik-adik? Nah, oke, Pasan lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, jadi ada contoh soal seperti ini. 3X kuadrat kurangi X sama dengan 3X kuadrat kurangi 4. Nah, apakah persamaan kuadrat? Sudah bisa kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat? Nanti dulu. Ya, kita ubah ke dalam bentuk umum dulu ya. Nah, sehingga 3X kuadrat kurangi X sama dengan 3X kuadrat kurangi 4. Kita ubah dulu ke dalam bentuk umum adik-adik. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. 3X kuadrat kita kumpulkan. Pindah ke ruas kiri jadi 3X kuadrat kurangi 3X kuadrat. Ya, jadi negatif dia. Karena pindah ke ruas kiri. Kurangi X sama dengan negatif 4. Ya. Sehingga 3X kuadrat kurangi 3X kuadrat berapa? 0 ya. Sehingga negatif X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Apakah persamaan kuadrat? Nah, bukan ya. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kalian menemukan suatu persamaan kuadrat yang pasti pangkat 2, belum tentu itu persamaan kuadrat. Kita cek dulu ke dalam bentuk umum. Jika sudah dalam bentuk umum dan kita temukan memang benar pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, berarti itulah yang kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Jelas adik-adik? Ya? Adik-adik, Pak Stan lanjutkan ke akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh soal di bawah ini. Misalkan kita mempunyai persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurangi 2 sama dengan 0. Apakah X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1 merupakan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita harus mengujinya dengan cara memasukkan masing-masing nilai X ke dalam persamaan ini.
Nah, jika setelah kita masukkan nilai X-nya itu, misalnya negatif 2, dan hasilnya kita mendapatkan 0, berarti itulah akarnya. Ingat, kalau kita masukkan nilai X-nya negatif 2 ini, dan kita mendapatkan hasilnya 0-nya, ya, dari hasil operasinya berarti itulah persamaan kuadratnya. Nah, untuk X sama dengan negatif 2, maka kita ganti nilai X-nya menjadi negatif 2. Negatif 2 kuadrat tambah negatif 2 ya, kurangi 2 sama dengan negatif 2 kuadrat berapa adik-adik? 4 plus ketemu min berarti 2 kurangi 2 sama dengan 4 kurangi 2 kurangi 2. Apa kurangi 2? 2 kurangi 2 0. Nah, sudah kita temukan. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan negatif 1, kita cek lagi. Masukkan negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 kurangi 2 sama dengan, nah, negatif 1 kuadrat 1 plus ketemu min itu kurang 1 kurang 2 sama dengan 1 kurangi 1 0. 0 kurangi 2 negatif 2. Kita temukan negatif 2. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, ganti X-nya pakai 0. 0 kuadrat tambah 0 kurangi 2 sama dengan 0 tambah 0 kurangi 2. Hasilnya adalah negatif 2. Ya. Nah, terakhir untuk X sama dengan 1. 1 kuadrat tambah 1 kurangi 2 sama dengan 1 tambah 1 kurang 2. Hasilnya 0. Nah, jadi konsep akar itu adalah yang membuat persamaan kuadrat itu sama dengan 0 dari persamaan kuadrat ini, ya. Nah, ini sama dengan 0. Ketika masukkan nilainya, dia harus berjumlah 0. Kalau berjumlah 1 juga harus berjumlah 1 ya. Karena ini berjumlah 0, haruslah berjumlah 0. Ya, sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah X kurangi 2 sama dengan 0 adalah berarti yang mana saja kita temukan 0. Nah, ini ya. Ini dan ini berarti akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif X sama dengan 1. Nah, karena kenapa? Karena ketika kita masukkan X-nya sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1 ke persamaan X kuadrat tambah X kurangi 2 sama dengan 0, itu menghasilkan 0. Nah, sehingga X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 adalah akar-akarnya. Jelas adik-adik? Jadi kalian harus perlu mengujinya dulu untuk menemukan akar-akarnya. Nah, sehingga akar-akarnya itu bisa kita sebut sebagai yang pembuat 0. Oke, jelas ya? Langsung lanjutkan ke nilai diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan dilambangkan dengan huruf D besar, tidak boleh D kecil, harus D besar. Kemudian, tujuan mencari nilai diskriminan adalah menentukan jenis akar-akar. Jenis akar-akar yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat. Nah, rumusnya ditulis seperti ini. D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. 4AC ini adalah 4 kali A kali C. Oke. Nah, ketika kalian sudah dapat nilai diskriminannya, nah, ada jenisnya seperti ini. Persamaan kuadrat memiliki satu akar real jika diskriminannya itu nilainya yang adik-adik dapatkan itu kurang dari 0. Ya, yang lebih kecil dari 0. Berarti jenisnya itu adalah memiliki satu akar real.
Kalau persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda, itu jika adik-adik menemukan nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Ya. Oke, Pak ulangi ya. Untuk satu akar real ini harusnya D-nya sama dengan 0. Ya, bukan kurang dari 0. Kalau dua akar real berbeda, jika adik-adik menemukan D-nya itu lebih dari 0. Sedangkan kalau persamaan kuadratnya tidak memiliki akar real, jika adik-adik menemukan nilai diskriminannya itu tepat sama dengan 0. Oke, bukan. D lebih kecil dari 0. Berarti tidak memiliki akar real. Untuk D sama dengan 0, untuk satu akar real. Untuk D lebih dari 0, untuk dua akar real yang berbeda. Atau D kurang 0, itu untuk tidak memiliki akar real. Ya, nah, ini konsepnya. Ya, jangan sampai salah. Untuk lebih jelasnya memahami tentang diskriminan, Pak San sudah punya dua contoh soal untuk dikerjakan. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukanlah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 2x kurangi 12 sama dengan 0. Tentukan juga jenis akar persamaan kuadrat yang dimilikinya. Jadi kita harus cari dulu nilai diskriminannya, adik-adik. Nah, diskriminan sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Nah, jadi kita harus identifikasi dulu berapa A-nya, berapa B, berapa C. Nah, berarti B kuadrat, berapa B-nya? Nah, B-nya ini adalah negatif 2. Ya, sehingga negatif 2 kuadrat kurangi 4 kali A. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Ya. Nah, kemudian kali C. C-nya berapa adik-adik? Nah, C-nya adalah negatif 12. Ya, negatif 12. Nah, sehingga negatif 2 kuadrat berapa? 4. Ya, kurangi 4 kali 2, 8. 8 kali min 12. Berarti negatif 96. Negatif 96. Sama dengan min ketemu min plus ya. 4 tambah 96. Sehingga menjadi 100. Nah, D-nya dapat 100. Kita cek dulu. Jika D-nya lebih dari 0, ya. Kalau 100 itu kan lebih dari 0. Berarti jenis akarnya adalah apa adik-adik? Berarti memiliki ya dua akar real berbeda. Ya, nah ini jenisnya ya, ini nilai diskriminannya. Oke, bisa ya adik-adik ya. Begitu juga untuk contoh soal yang nomor 2. Kita cek. Tentukanlah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 4x tambah 4 sama dengan 0. Oke, kita cek. A-nya berapa? 1. B-nya negatif 4. C-nya adalah 4. Masukkan ke rumus. D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Sehingga masukkan B-nya negatif 4 kuadrat kurangi 4 kali A-nya adalah 1 kali 4. Ya, sehingga negatif 4 kuadrat 16 kurangi 4 kali 1, 4 kali 4, 16. Nah, sehingga diskriminannya bernilai 0. Nah, jika diskriminannya sama dengan 0, berarti jenisnya adalah jenis untuk menjawab soal nomor 2. Berarti persamaan kuadrat apa adik-adik kalau D sama dengan 0?
Ya, betul. Hanya mempunyai satu akar real. Mempunyai satu akar real. Oke, bisa adik-adik? Nah, itu saja yang Pak San bisa share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk terus berlatih agar kalian cepat pahamnya.